Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Ataya dengan NIM 2042308 dari kelas pengantar manajemen Islami B. Dalam video ini saya akan menjawab UTS pengantar manajemen Islami B. Langsung saya mulai. Yang soal pertama, pertanyaan nomor 1. Apakah pemilik warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator manajemen Islaminya. Tentu saja jawabannya ya, karena warung Steak and Shake ini menerapkan manajemen berbasis Islam dalam menjalankan praktik sumber dayanya, yang dimana Pak Jody membuat karyawannya untuk semangat bekerja dengan memberikan reward kepada karyawan yang sudah menghafal 1 juz Al-Quran, maka akan diberangkatkan umroh oleh Pak Jody. Dan juga sebagian keuntungan yang didapat oleh warung steak tersebut juga digunakan untuk membangun pesantren dan rumah tahfiz bagi para penghafal Al-Quran. Tidak hanya itu, saya juga membaca beberapa artikel tentang program dan aktivitas manajemen Islami apa saja yang mereka jalankan di warung Steak and Shake. Warung steak tersebut mewajibkan seluruh karyawan untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat duha secara berjamaah. Pak Jody juga membuat spiritual company dengan menyelenggarakan kajian yang diperuntukkan karyawan internal, mulai dari top manager hingga karyawan bawah. Kemudian diikuti dengan pengajian rutin seminggu sekali, pengajian dengan mengundang warga sekitar sebulan sekali, dan pengajian tablik akbar karyawan satu region 3 bulan sekali. Nah, untuk karyawan warung steak tersebut diberikan pendidikan Islam berupa belajar membaca dan menghafal Al-Quran untuk seluruh karyawan. Dengan menerapkan program-program tersebut, diharapkan akan memberikan banyak manfaat yang baik bagi kehidupan masing-masing individu, terutama dalam keluarga dan kehidupan sosial. Nah, tujuan dari spiritual company ini untuk menerapkan sifat-sifat Rasulullah yang harus diteladani oleh karyawan, yaitu berupa siddiq, tablik, amanah, dan fatonah. Beliau tidak hanya mencari kesuksesan di dunia, tetapi juga mencari kesuksesan di akhirat. Kemudian indikatornya tadi apa saja? Indikatornya yaitu kesadaran bahwa dirinya diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, komitmen yang tinggi pada amanah, komitmen yang tinggi pada kejujuran dan fatonah. Kemudian pertanyaan kedua, jika menurut Anda pemilik warung grup, telah menerapkan konsep manajemen Islami, bagian manakah indikator manajemen Islami yang telah diimplementasikan? Nah, bagian indikator yang pertama itu merupakan kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita itu tidak boleh lupa bahwa apapun kegiatan yang telah kita lakukan, entah itu dalam menjalankan tugas atau pekerjaan, itu diniatkan karena Allah dan selalu dipantau olehnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, seperti Pak Jody nih, yang telah melakukan kebaikan seperti sebagian keuntungan warung tersebut digunakan untuk membangun rumah dan pesantren tahfiz untuk para penghafal Al-Quran, dan juga mengadakan pengajian dan kajian untuk karyawan dan warga sekitar, memberikan pendidikan Islam berupa belajar mengaji dan menghafal Al-Quran untuk karyawan, yang dimana semua ini niatnya baik untuk semuanya. Yang kedua, itu indikatornya Fatona, yang dimana Pak Jody ini sangat cerdas dalam membuat kegiatan yang Islamik dan bermanfaat bagi semua.
Kemudian soal kedua dengan pertanyaan 1, jelaskan kembali maksud dari perilaku organisasi dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, perilaku organisasi itu adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Perilaku organisasi, perannya ini cukup penting supaya bisa mengatur perusahaan, dapatkan keuntungan dan mensejahterakan karyawan atau sumber daya manusianya. Kemudian pertanyaan kedua, berikan informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Nah, perilaku tersebut itu bisa dengan menjaga kebersihan, social distancing atau menjaga jarak, kapasitas resto cuma 50%, harus sudah vaksin, dan perusahaan juga mewajibkan semua karyawan untuk vaksin, menggunakan masker saat bekerja, menyediakan hand sanitizer, melakukan cek suhu, dan melayani pesanan online. Kemudian pertanyaan ketiga, bagian pemahaman yang mutlak yang dimiliki oleh seorang manajer, keterampilan apa saja yang wajib dikuasai oleh manajer saat mengatasi krisis atau pandemi. Nah, keterampilan tersebut yang harus dimiliki seorang manajer supaya perusahaan tetap berjalan dengan baik saat pandemik atau krisis, yaitu adaptif, yang dimana bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan secara cepat seperti bekerja di rumah, secara daring, dan sebagainya. Kemudian bisa berkomunikasi dengan baik atau komunikatif, secara lisan atau tulisan, serta online atau offline secara efektif. Kemudian terorganisir, mampu bekerja dengan efektif, mengambil keputusan dengan tepat, dan tahan banting dengan berbagai tekanan yang dihadapi dunia kerja. Lalu ada kreatif, yang dimana harus mampu memberikan ide atau usulan yang tidak biasa, sehingga dapat membantu perusahaan untuk terus berkembang. Kemudian kerjasama tim, yang dimana sangat diperlukan agar perusahaan bisa mencapai tujuannya. Dan ini sangat penting dalam perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. Kerja tim juga berarti mampu membagi tugas secara efektif dan efisien, dan agar menyelesaikannya dengan baik. Kemudian ada kemampuan leadership, yang dimana harus mampu mengambil keputusan dengan baik, serta memotivasi para anggota kelompok tersebut untuk bekerja dengan baik. Kemudian, kepentingan siapa yang harus didahulukan, apakah perusahaan atau karyawan? Tentu jawabannya adalah karyawan dulu, karena kalau tidak ada karyawan, perusahaan tersebut tidak akan bisa menjalankan pekerjaan perusahaan dengan maksimal. Ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.